Hai, kalian sedang mendengarkan podcast tentang kreativitas remaja bersama aku Andriani. Semua hal yang akan aku sampaikan bersifat opini dari aku. Ketika nanti kita mempunyai pandangan yang berbeda, kita bisa berdiskusi di lain waktu. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kreativitas menurut aku adalah bagaimana kita memandang sesuatu yang berbeda dari sisi yang belum tentu dipandang orang lain. Kreativitas bukan berarti kita menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tapi bisa jadi kita menonjolkan sisi yang lain dari hal tersebut. Kenapa kita perlu membahas tentang kreatif? Menurut aku, berpikir kreatif ini mempunyai manfaat yang begitu banyak. Salah satunya adalah ketika nanti kita dapat berpikir kreatif, kita dapat menghasilkan suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu bisa berguna untuk kita dan juga dapat berguna untuk orang lain. Secara tidak sadar, berpikir kreatif ini dapat berguna bagi masyarakat yang luas. Banyak orang yang telah berhasil berpikir kreatif dan dapat mengimplementasikannya dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah baru-baru ini mahasiswa berhasil membuat aplikasi sayur secara online. Hal ini dapat bermanfaat bagi petani maupun konsumen. Petani yang biasanya menjual sayurnya harus melalui penghula. Setelah itu, penghula akan mendistribusikan kepada tukang sayur atau mungkin penjual sayur yang ada di pasar, baru nanti akan sampai ke tangan konsumen. Nah, di aplikasi ini, petani bisa langsung menjual ke konsumen. Berpikir kreatif ini adalah berpikir kreatif yang telah menghasilkan sebuah produk, dan produk itu dapat berguna bagi masyarakat di sekitar. Kemampuan dari pembuat aplikasi membaca lingkungan di sekitar tentang apa yang diperlukan adalah salah satu contoh berpikir kreatif, kemudian dikembangkan kembali menjadi aplikasi tersebut. Dan tentu saja hal itu dapat berguna bagi masyarakat luas dan membantu meringankan pekerjaan mereka. Contoh yang kedua tentang berpikir kreatif adalah sandiwara sastra. Sandiwara sastra adalah proses mengalihwahanakan tulisan karya sastra menjadi audio. Program ini berkolaborasi antara Kemendikbud, Titi Mangsa, dan kawan-kawan media. Tujuan dibuatnya sandiwara sastra ini adalah meningkatkan literasi karya sastra. Telah kita ketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei tentang literasi di dunia. Literasi selalu dihubung-hubungkan dengan pendidikan di negara tersebut. Apabila literasi di negara tersebut tinggi, berarti pendidikan di negara tersebut tinggi. Sementara apabila literasi di negara tersebut rendah, berarti pendidikan di negara tersebut juga rendah. Dan pendidikan selalu menjadi dasar aspek-aspek yang lain dalam membangun suatu negara.
Nah, dari dasar tersebut, Kemendikbud, Ditjen Bangsa dan kawan-kawan media berusaha untuk meningkatkan literasi karya sastra dengan program Sandiwara Sastra. Sandiwara Sastra ini menurut aku menarik karena Sandiwara Sastra ini semacam review buku, tapi ini bukan lagi berbentuk tulisan, tapi berbentuk audio, dan audio itu dapat diputar-putar dan tidak ada batasan waktunya. Sandiwara Sastra ini tidak mengalihwahanakan secara penuh dari karya sastra tersebut, tapi ada beberapa hal yang itu menarik kemudian dialihwahanakan. Nah, proses mengalihwahanakan tulisan menjadi audio ini adalah cara berpikir kreatif untuk meningkatkan literasi. Ini adalah salah satu hal yang baru, bagaimana meningkatkan literasi, tidak hanya menulis, tidak hanya membaca, tapi kita juga mendengarkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah bisa membangun pola pikir kreatif dan berguna bagi masyarakat? Nah, kali ini aku akan sedikit berbagi tips bagaimana cara membangun pola pikir yang kreatif. Yang pertama adalah dengan membaca. Kenapa membaca? Membaca berarti memperoleh informasi baru dan menambah wawasan. Membaca buku diibaratkan dengan membaca pikiran orang lain melalui buku tersebut. Dari setiap membaca buku karangan orang lain, pasti terdapat ideologi atau opini-opini di buku tersebut. Nah, pasti dari kita membaca buku tersebut akan menimbulkan suatu persepsi setuju atau tidak dengan isi buku tersebut. Dalam hal tersebut, menurut aku dapat melatih pola pikir kita untuk lebih peka terhadap lingkungan dan tentu saja berpikir kreatif. Yang kedua adalah berdiskusi ditemani kopi. Kenapa berdiskusi itu penting? Karena dengan kita bertukar pikiran, sharing, dan saling berpendapat, kita dapat melatih pola pikir. Dan tentu saja kita dapat mengerti bagaimana pola pikir di lingkungan kita. Dalam hal berdiskusi ini, kita juga dapat menemukan orang-orang yang sefrekuensi dan mempunyai pandangan yang sama dengan kita, yang akhirnya kita dapat menjalankan ide kreatif tersebut bersama orang-orang tersebut. Suatu hal yang dikerjakan secara sendiri akan terasa berat, tapi apabila dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Nah, berdiskusi ditemani kopi. Kenapa kopi? Kopi adalah salah satu minuman yang sangat tren di kalangan mahasiswa. Dan kopi ini adalah minuman penahan kantuk. Ketika kita berdiskusi panjang lebar dan pembahasan itu sangat menarik, akan terasa sangat disesali apabila berakhir terlalu cepat. Nah, untuk menahan kantuk ini, kopi adalah teman diskusi yang paling baik. Nah, itu adalah tips dari aku tentang bagaimana cara membangun pola pikir yang kreatif.
Dan kita tentu saja juga bisa menambah wawasan kita dengan kita ikut seminar, workshop, atau kegiatan-kegiatan yang mengembangkan pola pikir. Dan tentu saja, pola pikir kreatif akan selalu berguna di masyarakat. Apalagi masyarakat kita mungkin perlu orang atau remaja-remaja yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, kita, para remaja, harus semampu berpikir kreatif dan mencari solusi masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.